Kakak Cao Chen, tolong ikuti aku ke Huoge. Feng Lian dengan ringan berkata sambil tersenyum. Dan kemudian, sedikit di bawah kakinya, tubuhnya dengan cepat tersapu. Qin Yichen melihat ini, dan bergerak di bawah kakinya, yang juga mengikuti. Dua orang menukik di udara, melingkari pegunungan di bawah kaki mereka. Nafas kuno meresapi pegunungan, seperti kehidupan yang kekal. Di bawah kepemimpinan Feng Lian, jalan tidak terhalang. Saat dia semakin dalam, Qin Yichen bisa melihat pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang masing-masing dan setiap orang menjadi tubuh dari waktu ke waktu. Lewat, pergi dengan ketakutan. Memenuhi syarat untuk memasuki 9 Skyfire Pavilion, setidaknya anggota klan dengan grade 6 Bloodline. Melihat keterkejutan di mata Qin Yichen, Feng Lian dengan ringan berkata sambil tersenyum. Meskipun tubuh klan Phoenix Clan ini jauh lebih kuat daripada True Phoenix, paksaan dalam Bloodline mereka cukup untuk mengejutkan pembangkit tenaga listrik dari 10.000 benua. Tidak heran, mendengar ini, Qin Yichen mengangguk. Dia merasa bahwa pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang dia temui di sini jauh lebih tinggi daripada yang ada di kota kuno. Ternyata monster besar seperti Phoenix Clan memiliki level yang sangat ketat. Jika kekuatan garis keturunan tidak mencapai tingkat tertentu, klan tersebut bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat inti seumur hidup ini. Dengan kemajuan ini, sebuah kota besar segera muncul di ujung pandangan dua orang. Ini adalah jantung dari klan Phoenix saya, 9 Pavilion Skyfire. Qin Yan menunjuk ke kota di depan, dengan nada bangga. Qin Yichen mengangguk. Ada juga sentuhan cahaya terang yang berkilauan di matanya. Wanita yang membuatnya bermimpi ada di sana. 9 Pavilion Skyfire. Itu adalah inti dari Phoenix Clan. Pusat kekuatan Phoenix Clan yang bisa hidup di dalamnya adalah andalan Phoenix Clan. Haha, teman kecil, kamu di sini. Sebelum mencapai gerbang kota, tawa yang akrab tiba-tiba terdengar, dan kemudian 4 tetua melangkah keluar. Penatua keempat, melihat lelaki tua ini, Qin Yichen juga membungkuk dan memberi hormat, berkata, "Pergi, masuk dan bicara." Penatua keempat mengangguk, memberi isyarat. Segera, Qin Yichen II mengikuti di belakang penatua keempat dan berjalan cepat menuju kota. Bukankah ini penatua keempat? Aneh, bagaimana dia keluar untuk menemuinya? Apakah itu pria Kaisar Motong? Tidak, orang ini sepertinya bukan anggota Kaisar Motu. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di sekitar gerbang kota memproyeksikan mata mereka, dan jalur kecurigaan juga terdengar pelan. Dia bukan anggota Kaisar Motu, tapi junior dari 10.000 benua. Dalam suara kecurigaan ini, seseorang dengan cepat melihat identitas Qin Yichen. Apa? Penduduk asli dari 10.000 negara benua benar-benar dapat memasuki 9 Pavilion Tianhuo. Jika saya tidak salah, orang ini adalah junior yang mempermalukan Feng Lu Junior Sister di Zhenbaolo. Itu pasti dia. Tapi apa sebenarnya yang dia lakukan yang diizinkan memasuki Pavilion Api Langit ke-9? Dan apakah itu bahkan disambut oleh tetua keempat? Ketika saya mendengar suara itu, kebisingan di sekitar gerbang kota tiba-tiba bercampur dengan banyak kejutan, dan garis pandang mau tidak mau memproyeksikan menjauh dari siluet-siluet itu. Di mata mereka, penuh rasa ingin tahu. 9 Pavilion Tianhuo adalah fokus dari Phoenix Clan. Selama bertahun-tahun, kecuali untuk 3 kaisar besar lainnya, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari ras apapun, dan mereka memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Junior asing ini jelas melanggar aturan mereka. Tentu saja, pembangkit tenaga Phoenix Clan ini bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa karena mereka dipimpin oleh Feng Lian dan juga disambut oleh tetua keempat, orang asing ini pasti sudah mendapatkan persetujuan dari Old Antique. Meski bingung, mereka tidak berani melangkah maju dan bertanya. Hehe, aku ingat pria dari Kaisar Motong. Apakah dia akan segera datang? Melihat siluet di kejauhan, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix menatap keluar dan berbisik. Yah, kakak senior. Menurutmu apakah anggota senior sukuku ingin dia pergi bersama Kaisar Motong? Di sebelahnya, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix sedikit mengernyit, berkata sedikit terkejut. Mendengar ini, banyak mata dan murid pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di sekitarnya menyusut tiba-tiba. Seketika, di mata mereka, ada sentuhan drama. Tampaknya alasan mengapa penduduk asli dari benua 10.000 negara ini dapat memasuki 9 Tianhuo adalah mereka yang sengaja ada di klan mereka. Apa yang telah mereka lakukan adalah mengusir sesama dari keluarga murid tinta dan bertemu saintes sendirian. Hanya saja penduduk asli dari 10.000 etnis benua benar-benar berani berdiri di depan lelaki Kaisar Motong. Aula Pavilion Api. Bayangan cantik duduk dengan tenang di dalamnya, dan ada kepakan api di sekitarnya. Nyala api yang berkibar itu terlihat sangat kecil, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan merasakan nyala api yang biasa-biasa saja. Di antaranya adalah kekuatan teror. Dan nyala api ini mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi saat ini seperti peri yang jinak, berlama-lama di samping bayangan cantik ini. Melihat dari kejauhan, dia seperti peri dalam api, penuh dengan perasaan halus.
1000 adik perempuan salju. Pada saat tertentu, gambaran sempurna ini akhirnya pecah dengan sebuah panggilan. Mata cantik wanita itu terbuka perlahan, dan nyala api kekuatan yang menakutkan diam-diam tenggelam di bagian dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Kakak senior Feng Rou, ada apa? Melihat siluet berjalan, wanita itu bertanya, dengan bibir sedikit terbuka. Seseorang akan datang mengunjungimu hari ini, tidakkah kamu lupa? Feng Rou berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu berbicara tentang Mo Yue dari Kaisar Motong? Mendengar ini, alis angin dan salju 1000 sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak suka nama itu sama sekali. Ya, Kaisar Motu telah menunjukkan kebaikan kepada sukuku selama bertahun-tahun, dan leluhur tua tidak pandai menolak kunjungan Mo Yue. Feng Rou mengangguk. Setelah berhenti sejenak, dia tiba-tiba berkata, namun, aku mendengar bahwa selain Mo Yue, akan ada orang lain yang menemuimu. Siapa lagi? Setelah mendengar kata-kata Feng Rou, tidak ada fluktuasi ekspresi di wajah Feng 1000 Sui. Itu hanya ditanyakan dengan acuh tak acuh. Setelah menerima berita saintes dari Divine Great Bloodline dari Phoenix Clan, 3 kaisar lainnya mencoba mendekatinya. Selama tahun-tahun ini, ada juga banyak kejahatan kekaisaran yang datang berkunjung. Jika bukan karena kasih sayang leluhur tua klan Phoenix, dia tidak akan mengabaikan Feng 1000 Salju sama sekali. Tetapi bahkan di hadapan kejahatan para kaisar, Feng 1000 Salju tidak pernah menunjukkan warna yang aneh. Karena di dalam hatinya, ada status seseorang, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Bahkan jika itu adalah penjahat kaisar, menurutnya jauh lebih buruk daripada miliknya.